Selasa pagi, 28 April 2026, menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Sebuah kecelakaan dahsyat terjadi di kawasan Bekasi Timur ketika kereta api Argo Bromo Anggrek, salah satu kereta eksekutif kebanggaan PT Kereta Api Indonesia, KAI, bertabrakan dengan kereta rel listrik, KRL, yang tengah beroperasi di jalur yang sama. Peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan transportasi biasa. Ini adalah bencana yang mengguncang seluruh sistem perkeretaapian nasional, memicu pertanyaan besar tentang keselamatan, manajemen jalur, dan prosedur operasional yang selama ini diterapkan. Korban jiwa yang terus bertambah, tangisan keluarga yang menunggu kabar di posko darurat, serta pemandangan gerbong-gerbong yang ringsek menjadi gambaran nyata dari betapa mahalnya harga sebuah kelalaian dalam sistem transportasi massal. Hingga pukul 08.45 WIB, VP Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengonfirmasi bahwa 14 orang dinyatakan meninggal dunia dan 84 orang lainnya mengalami luka-luka. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka terdapat manusia dengan keluarga, harapan, dan kehidupan yang tiba-tiba terputus atau berubah selamanya. Artikel ini berupaya merekonstruksi peristiwa secara komprehensif, menganalisis faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kecelakaan, menelaah respons institusional yang dilakukan, serta merefleksikan apa yang harus dipelajari oleh bangsa ini agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Kereta api Argo Bromo Anggrek adalah salah satu layanan kereta api kelas eksekutif premium yang dioperasikan oleh PT KAI. Melayani rute Jakarta-Surabaya, kereta ini dikenal sebagai salah satu yang paling bergengsi di jaringan kereta api Indonesia. Namanya diambil dari dua ikon alam Jawa, Gunung Bromo yang megah di Jawa Timur dan bunga anggrek yang menjadi simbol keanggunan. Kereta ini biasanya terdiri dari rangkaian gerbong kelas eksekutif yang dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk kursi reclining yang nyaman, pendingin udara, layanan makanan dan minuman di atas kereta, serta berbagai fasilitas penunjang kenyamanan penumpang jarak jauh. Kecepatan operasionalnya yang tinggi menjadikan Argo Bromo Anggrek sebagai pilihan utama bagi penumpang yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan dalam perjalanan antar kota. Dalam konteks kecelakaan ini, Argo Bromo Anggrek sedang menjalani perjalanannya, baik menuju Jakarta dari Surabaya, atau sebaliknya, ketika insiden fatal terjadi di kawasan Bekasi Timur. Kecepatan tinggi yang menjadi keunggulan kereta ini justru menjadi faktor yang memperparah dampak tabrakan ketika bertemu dengan KRL di jalur yang sama. Di sisi lain, kereta rel listrik, KRL, yang terlibat dalam kecelakaan ini merupakan bagian dari jaringan komuter lain yang dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia, KCI, anak perusahaan KAI. KRL menjadi tulang punggung mobilitas jutaan warga di kawasan Jabodetabek setiap harinya. Dengan frekuensi perjalanan yang sangat tinggi dan kapasitas penumpang yang besar, KRL adalah moda transportasi yang tidak tergantikan bagi masyarakat urban Jakarta dan sekitarnya. Rute yang melewati Bekasi Timur merupakan salah satu koridor tersibuk dalam jaringan KRL Jabodetabek. Setiap harinya, ratusan ribu penumpang mengandalkan layanan ini untuk perjalanan komuter dari kawasan Bekasi dan sekitarnya menuju pusat kota Jakarta, maupun sebaliknya. Padatnya jadwal dan tingginya volume penumpang menjadikan setiap gangguan pada jalur ini berdampak sangat besar bagi mobilitas masyarakat. Pada pagi hari tanggal 28 April 2026, KRL tersebut kemungkinan besar sedang dalam kondisi padat penumpang, mengingat waktu kejadian yang bertepatan dengan jam sibuk pagi hari ketika arus komuter menuju Jakarta sedang berada di puncaknya. Hal ini yang kemudian menjelaskan mengapa jumlah korban luka begitu besar. Selasa, 28 April 2026. Pagi hari di kawasan Bekasi Timur berlangsung seperti biasa. Para komuter memadati peron stasiun, antrean penumpang mengular di loket,
dan kereta-kereta datang dan pergi sesuai jadwal. Tidak ada yang mengira bahwa dalam hitungan menit, sebuah peristiwa mengerikan akan mengubah segalanya. Berdasarkan informasi yang tersedia, kecelakaan terjadi ketika kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL berada di jalur yang sama di kawasan Bekasi Timur. Tabrakan antara dua rangkaian kereta ini mengakibatkan kerusakan parah pada kedua armada, dengan sejumlah gerbong yang dilaporkan mengalami deformasi berat akibat benturan. Suara tabrakan yang keras terdengar hingga radius yang cukup jauh, mengejutkan warga di sekitar lokasi kejadian. Dalam hitungan detik, kepanikan melanda. Penumpang yang selamat berusaha menyelamatkan diri dari gerbong-gerbong yang rusak, sementara yang lain terjebak di dalam reruntuhan besi. Warga sekitar yang mendengar suara keras segera berdatangan ke lokasi. Beberapa di antaranya langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban yang berhasil keluar dari gerbong. Dalam waktu singkat setelah kejadian, berbagai pihak mulai merespons. Tim darurat dari KAI, kepolisian, TNI, Basarnas, dan berbagai instansi terkait bergerak menuju lokasi kejadian. Ambulans dari berbagai rumah sakit di kawasan Bekasi dan sekitarnya dikirimkan untuk mengangkut korban. Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi yang penuh tantangan, mengingat kondisi gerbong-gerbong yang rusak parah dan medan yang tidak mudah diakses. Stasiun Bekasi Timur segera ditutup untuk operasional normal. Seluruh perjalanan KRL yang melewati stasiun tersebut dihentikan sementara, dan penumpang yang sudah berada di peron diminta untuk meninggalkan area stasiun. Informasi tentang kecelakaan mulai menyebar dengan cepat melalui media sosial, memicu kekhawatiran di antara keluarga penumpang yang mengetahui bahwa orang-orang yang mereka cintai sedang dalam perjalanan menggunakan salah satu dari dua kereta yang terlibat. Pada pukul 8.45 WIB, VP Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengeluarkan pernyataan resmi pertama yang mengonfirmasi skala bencana ini. Update pukul 8.45 WIB. 14 meninggal dunia, 84 korban luka, proses penanganan masih berlangsung. Demikian pernyataan yang disampaikan melalui keterangan tertulis. Pernyataan ini menjadi konfirmasi resmi pertama tentang besarnya korban jiwa dan luka-luka dalam kecelakaan ini. Angka 14 korban meninggal dan 84 korban luka mencerminkan skala bencana yang serius, dan pernyataan bahwa proses penanganan masih berlangsung mengindikasikan bahwa situasi di lapangan masih sangat dinamis pada saat itu. Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin, mengonfirmasi bahwa seluruh korban meninggal dunia telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Pemilihan RS Polri Kramat Jati sebagai pusat identifikasi korban bukan tanpa alasan. Rumah sakit ini memiliki fasilitas forensik yang lengkap dan tim dokter forensik yang berpengalaman dalam menangani identifikasi korban bencana atau kecelakaan massal. Proses identifikasi korban dalam kecelakaan massal seperti ini merupakan pekerjaan yang kompleks dan memerlukan waktu. Tidak semua korban dapat langsung diidentifikasi secara visual, terutama jika kondisi jenazah mengalami kerusakan yang parah akibat benturan. Dalam kasus-kasus seperti ini, metode identifikasi forensik seperti sidik jari, analisis DNA, pemeriksaan gigi, odontologi forensik, dan pencocokan data rekam medis menjadi sangat penting. Keluarga korban yang menduga anggota keluarga mereka menjadi korban meninggal dalam kecelakaan ini dapat mendatangi RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. KAI menyediakan pendampingan dan koordinasi untuk membantu keluarga dalam proses yang tentu sangat menyakitkan ini. Sementara itu, 84 korban luka tersebar di berbagai fasilitas kesehatan di kawasan Bekasi dan sekitarnya. Penanganan dilakukan di 8 rumah sakit, yakni RSUD Bekasi, RS Bela Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.
Penyebaran korban ke berbagai rumah sakit ini merupakan strategi yang tepat untuk menghindari penumpukan pasien di satu fasilitas kesehatan yang dapat menurunkan kualitas penanganan medis. Koordinasi antara berbagai rumah sakit ini tentu memerlukan sistem manajemen yang baik agar setiap korban mendapatkan penanganan yang sesuai dengan tingkat keparahan lukanya.